doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa Kristus yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Romo, apakah sudah mau mulai? Menit lagi. Baik, masih satu peristiwa. Peristiwa kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada semula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa Kristus yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu diganjel, sesisir aja. Jangan dulu. Kita enek ben ibu lenggah kono rakyat.
Nggak usah buru-buru. Kristi. Dia di tas ada buku-buku begini, di tas alat-alat. Tarik mirus yang berapa? Tapi apakah suara saya bisa didengar? Jelas terdengar. Sangat jelas, Romo. Terdengar, Romo? Bisa. Mbak Wi. Marilah kita siapkan hati, kita semua akan mengantar Kristo dengan perayaan Ekaristi pada hari ini, dan kita persembahkan Kristo kepada Tuhan. Semoga Dia berkenan bagi Allah, diampuni segala dosanya, dan bahagia di surga bersama para kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah saudara-saudari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dipantaskan untuk merayakan Ekaristi dan menerima berkat kudus dari Ekaristi ini, dan khususnya bagi keselamatan jiwa Alexander Kristo Gana. Mari kita hening mengandalkan rahmat pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu Alexander Kristogana yang telah berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang benar akan mendapat istirahat meskipun mati sebelum waktunya. Sebab usia lanjut adalah terhormat, bukan karena waktunya panjang dan bukan karena tahunnya berjumlah banyak. Tetapi pengertian orang adalah Tuhan. Dan hidup yang tak bercela merupakan usia yang lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi. Ia dipindahkan. Sedangkan masih hidup di tengah-tengah orang berdosa, ia disentak, supaya kejahatan jangan mengubah budinya, dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Memang, orang melihat tapi tak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihan Allah. Bagi orang suci tersedia perlindungannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat penggembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku
Haleluya, 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 haleluya. Dari semua orang yang diberikan Bapa kepada aku, tidak boleh ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Pak Wiwi, Mas Indri, Kristi, dan Bio, kita semua yang hadir dalam Ekaristi ini, kita semua yang masih berziarah di dunia ini mempunyai tanggung jawab mulia mengantarkan setiap orang yang menyelesaikan tugasnya di dunia untuk kembali kepada Bapa. Hari ini hari yang sangat indah karena gereja seluruh dunia sedang berpesta merayakan kelahiran Santa Perawan Maria. Bunda Maria adalah bunda setiap orang beriman. Siapapun yang datang kepadanya tidak pernah dikecewakan, tetapi diarahkan kepada yang benar dan mulia, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tadi malam kami, saya, Kristi, dan Ardi ketika di rumah sakit, kita semua menghadapi sebuah dilema. Setiap akhir kehidupan seseorang yang kita cintai itu adalah hal yang sangat pahit, sangat perih. Karena bagi kedagingan kita ini adalah kehilangan. Kita memang berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini, kita sering lupa bahwa hidup kita ini adalah titipan. Kita ini adalah bukan pemilik kehidupan kita sendiri. Jiwa dan roh kita adalah nafas Allah, kehidupan kasih Allah yang dihembuskan untuk menghidupkan daging kita. Ada saat di mana nafas dihembuskan, lalu dihirup kembali kepada Allah. Dan ini yang paling berat dan paling sulit. Seperti kita kalau seorang anak dipinjami mainan, dipinjami sesuatu barang yang
indah dan menarik. Lalu lama-kelamaan kita lupa bahwa itu pinjaman, dan seakan-akan kita ini pemilik, bahkan kita menguasai barang pinjaman itu, dan ketika tiba waktunya harus dikembalikan, kita ini sungguh kesulitan. Kita mengalami gejolak batin untuk ikhlas dan rela mengembalikan. Itulah yang juga kami alami tadi malam, dan kita semua memahami bagaimana perasaan Mbak Widi, Mas Indri, Yo, dan Kristi. Maka tadi malam kami menemui tim dokternya dan mau mengatakan supaya para dokter, tim medis, untuk tidak kebingungan jikalau harus bersikap. Kami keluarganya mengikhlaskan jikalau alat-alat sekiranya sudah sampai batas upaya manusiawi ini tidak bisa menolongnya untuk mempertahankan kehidupannya, jiwa dan raganya, maka kami menyerahkan kepada dokter. Memang tim dokter sepakat bahwa seluruh fungsi tubuhnya sudah tidak mendukung untuk menjadi tempat tinggal yang cocok, yang sesuai, yang layak untuk jiwa dan rohnya. Tetapi akan tetap diupayakan bahwa karena sebenarnya batang otak masih berfungsi, maka ditunggulah 1 hari. Jikalau memang Tuhan memperkenankan dan Tuhan punya kehendak yang berbeda dengan kedagingannya Kristo, di mana kalau Tuhan memang membangkitkan kembali Kristo untuk hidup, maka pasti hidup. Tetapi jikalau Tuhan sudah menganggap perjuangan Kristo dan keluarga sudah siap sampai ke titik pengalaman iman untuk melepaskannya kepada Sang Pemilik, maka Tuhan menganggap sudah saatnya. Maka kami lega, Kristi juga menjadi diringankan dari sisi pertimbangan moralnya. Sebagai adik tentu merasa bersalah karena memang berusaha untuk memperjuangkan hidup kakaknya. Tetapi saya menjelaskan bahwa beda kalau tubuh kita ini memang hak milik kita. Kita mempunyai hak untuk memperjuangkan, kewajiban untuk memperjuangkan hidupnya daging ini. Tetapi roh bukanlah hak kita. Sampai titik tertentu, kita harus sadar betul bahwa roh adalah hak milik Allah. Maka justru yang sekarang ini yang terbaik bagi Kristo adalah merelakan apa yang menjadi hak Allah untuk diambil kembali oleh Allah, dan apa yang menjadi milik dunia, tanah, maka dikembalikan kepada tanah. Maka saudara-saudari, kami semua sungguh bersyukur kepada Tuhan dan kagum akan penyelenggaraan Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa keluarga sudah siap, maka Tuhan pun juga tidak berpanjang-panjang. Kristo tidak harus terus mencangkul, bekerja di ladang karena dipaksa oleh keluarganya untuk tetap hidup demi rasa kepemilikan. Tetapi ketika sudah lepas, sesudah mengucapkan selamat jalan, Mbak Wiwi tadi malam juga lewat rekaman suara diperdengarkan di telinganya Kristo untuk selamat jalan. Sungguh kita semua mencintai,
kita menerima, kita menyayangi, dan kita berdoa untuk keselamatan Mas Kristo. Maka itulah persembahan yang paling indah sebagai wujud cinta kepada Kristo. Demikian juga pada hari ini, tanda bahwa kita mencintai bukanlah menguasai orang yang kita cintai. Tanda kita mencintai adalah memberikan apa yang menjadikan orang yang kita cintai itu bahagia. Maka sekarang kita berikan apa yang bahagia, kita melepaskan ego kita masing-masing untuk berkuasa, untuk mementingkan kepentingan kita masing-masing, dan sekarang fokus kepada kepentingan Allah, merelakan, mengikhlaskan apa yang menjadi milik Allah. Kristo dicintai oleh Tuhan, dia adalah milik Tuhan. Maka hari ini kita persembahkan, kita bersama pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Semoga Bunda Maria juga terus mendampingi Kristo dengan doa-doa dan berkat-Nya, mengiringi Kristo dengan kehangatan dan kasih sayangnya untuk diantar kepada putranya, Tuhan Yesus yang di surga. Maka mari kita berdoa bagi saudara kita Alexander Kristogana yang oleh pembaptisan telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Kami mohon. Bagi orang-orang yang dipanggil sesudah pencobaan hidupnya di dunia, semoga Tuhan sudi menerimanya ke dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi. Kami mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Tuhan memberikan kepada keluarganya penghiburan yang sejati, yakni hakikat kehidupan dan kuasa penyelenggaraan ilahi, kekuatan Allah dalam menghadapi peristiwa ini. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua semakin ikhlas, semakin menyadari mana yang milik Allah dan mana yang milik kita. Kita menyadari apa kewajiban dan tanggung jawab kita ketika masih berziarah di dunia ini, dan kita selalu siap sedia setiap saat untuk dipanggil dan dianggap layak kembali kepada Sang Kehidupan. Kami mohon. Allah Bapa kami yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami penuh harapan ini. Kuatkanlah kiranya kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah.
Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan ini menerima kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hambamu Alexander Kristogana ini berkat korban Kristus yang kami rayakan, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, bagi Engkau ya Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Alexander Kristogana, yang hari ini Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu,
Perkenankanlah dia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskan kami, bebaskan Kristo, dan semua orang yang telah wafat dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu telah bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami, berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sukacita kami, gembirakanlah kiranya kami umat-Mu yang telah Kau kuatkan dengan kurnia-Mu. Semoga kami pun bersukacita karena kelahiran Santa Perawan Maria, harapan dan fajar keselamatan bagi seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul di sekeliling jenazah Alexander Christo Gana yang telah dipanggil Tuhan tadi pagi jam 4:30 dalam usia 32 tahun. Sebagai orang beriman kepada Kristus, kita tidak perlu bersedih hati. Kita menaruh kepercayaan dan harapan padanya yang telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya yang mulia dan mendahului kita masuk dalam kemuliaan abadi untuk menyediakan tempat bagi kita yang beriman kepadanya. Dalam hal ini marilah kita membuka hati kita dan berdoa kepada Allah sumber segala pengharapan bagi anak kita Alexander Christo Gana ini. Allah Bapa kami di surga, kami mempercayakan Alexander Christo Gana ini kepada keraiman-Mu. Kami percaya bahwa semua orang yang meninggal dalam Kristus akan tetap hidup bersama Kristus. Kepercayaan ini memberikan harapan kepada kami dan menambahkan hati kami dalam kesusahan ini. Dengarkanlah doa umat-Mu yang hadir di sini dan bukalah pintu surga baginya. Berikanlah kepada kami yang ditinggalkan kekuatan iman, supaya dapat saling membantu dalam segala tantangan hidup ini. Kami percaya akan sabda-Mu yang mengatakan bahwa kelak kami juga akan menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, ini sudah tiba waktunya kita berpisah dengan saudara kita Alexander Christo Gana dengan hati yang tabah karena memahami hakikat peristiwa kehidupan ini dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang diimaninya. Maka air suci akan dipercikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Dia telah disatukan dengan Yesus dan gerejanya. Jenazahnya akan ditupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini selesailah sudah ibadat kita, dan mari kita hantarkan Alexander Kristogana ini untuk menghadap Bapa dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Alexander Kristogana, berangkatlah memasuki kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, semoga kita semua yang masih berziarah di dunia ini dan melanjutkan tanggung jawab kehidupan, kita senantiasa juga dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah serta pemberangkatannya sudah selesai. Kita diutus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita setelah ini akan penutupan peti jenazah dan lalu akan diantar ke krematorium Eka Praya Kembang Kuning Surabaya. Nanti jenazah akan disemayamkan di kapel ini lagi sampai waktu yang baik untuk dibawa pulang ke Ngawi, Pandansari. Oh, itu posisinya Surabaya. Di Ngawi. Terus kapan juga neng Ngawi. Semoga semuanya berjalan lancar dan kita semua, Anda semua senantiasa sehat dan senantiasa penuh syukur dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda. Ya. Terima kasih untuk kehadiran Anda dan doa-doa Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo, Suster yang terkasih. Pasti ini semua juga akan membahagiakan dalam perjalanan Kristo dan juga menguatkan bagi keluarga, Mbak Wiwi, Mas Indri, Kristi, Bio, Ardi, dan kami semua yang ditinggalkan. Eyang, B, Om, semua yang hadir, terima kasih. Mungkin Mbak Tut mau wakil keluarga, saya persilakan. Kevin Prasetyo. Baik, Romo, terima kasih. Ya, mewakili adik saya, Diendri dan Wiwi, serta Kristi, Dio, Ardi, dan kami keluarga besar, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk semua saudara, dimanapun saja berada, yang telah memberikan perhatian dan doa sejak Kristo sakit sampai dipanggil Tuhan tadi pagi. Dari semalam saya seperti mendapat firasat. Jadi tadi pagi tiba-tiba jam 4, HP yang di atas meja jatuh. Dan tidak lama kemudian Kristi telepon bilang kalau Bude Mas sudah dipanggil. Saya pikir Kristo mau pamitan. Kristo, selamat jalan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kebersamaan, perhatianmu yang pernah Bude rasakan dan juga seluruh keluarga besar. 32 tahun kita sudah bersama-sama. Tuhan memberikan kamu di tengah keluarga.
Maka kami semua juga ikhlas kalau saat ini Tuhan memanggil-Mu, mengangkat segala sakit penyakit-Mu. Kepergian-Mu membawa kenangan yang baik tentang persaudaraan, persahabatan. Saat ini banyak teman-teman-Mu yang juga ikut hadir bergabung melalui Zoom ini dan mendoakan dari tempat masing-masing. Juga kenangan tentang kasih mesra di antara kita keluarga besar. Bude ingat Lebaran kemarin waktu kita sama-sama nginep di tempat Bude Nani. Kamu banyak cerita dengan Bude. Juga saat Pak Dipur meninggal. Dan bahkan ketika kamu sakit, kamu masih punya keinginan untuk bisa menjemput Bude pulang ke Pandansari. Terima kasih Kristo untuk semua perhatian-Mu. Setiap perpisahan membawa kesedihan. Setiap kepergian menimbulkan rasa kehilangan. Dan ketiadaan-Mu yang semula hadir di antara kami keluarga besar, menyebabkan kami pun berduka cita. Kristo, kami ikhlas, tulus menghantar keberangkatan-Mu menuju Bapa. Kami percaya kamu sekarang sudah bahagia. Bunda Maria menjemput dan menghantar-Mu. Karena dalam 2 hari kita baru memulai novena, ternyata Tuhan sudah memberikan mujizat-Nya. Dan itu adalah doa untuk mengiringi perjalananmu. Selamat jalan anakku. Tuhan sudah menunggumu di surga. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Terima kasih Romo. Mbak Wi. Kristo.
Keluarga ya. Tapi anggaran Mbak Pipi. Om Tito, selamat jalan ya Om Tito. Selamat jalan ya. Le. Selamat jalan Kristo. Selamat bertemu dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kita sama aku. Terima kasih Kristo. Kurang aja. Temi. Kamu jago sini. Selamat jalan ya Le. Ada tutup. Kristo, dadah Kristo. Ya, Selamat jalan Kristo. Dadah Om Tito. Dadah Om Tito. Om Tito. Om Tito, dadah. Terima kasih ya Om Tito. Kan udah diajak jalan-jalan Om Tito. Terima kasih Om Tito sudah ikutin aku jalan-jalan. Begitu. Salam buat aku ya. Apa itu? Aku Aku buat apa? buat maku peti. Laile cepet banget. Rio ya bertindak cepat ya. Soalnya Jakarta Ciwi terus. Nah iya wong ning kene ya juga. Tegese kaya aku ya ora iso itu kan Bu.
Pak Hendri njaluk kula sungkawa nggih. Selamat jalan, Kristo. Jalan Mas Kristo. Tuhan memberkatimu. Selamat jalan Kristus. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua saudara, Bapak, Ibu yang sudah berkenan bergabung dalam perayaan Misa Requiem, dan terus mohon doanya. Yang terkasih, Zoom-nya saya Baik. tutup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih. Jalan Kristo, sama jalan Kristo. Mbak Wiwi tabah ya.